Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bergabung di Beda Alam Survival. Ini satu kesempatan ya, saya memberikan rekomendasi ke Beda Alam Official, terutama ke Mas Salam tadi Mas siang ya. Kemarin siang saya ada rekomendasi ular di daerah ini. Ya, kamu kan ada cerita ke saya ya. Aku penonton ya. Ada rekomendasi ular. Nah, ketika saya kesini sama Elang, saya disamperin lah, dipetuki sama orang sini, katanya, "Mas, jangan nyari ular di sini tempatnya angker." Saya tanya lah, "Angkernya gimana, Pak?" Di sini sering muncul, ada yang sok nyelongin nih, menyesatkan gitu. Ntar kamu nggak bisa pulang kalau kesorean di sini gitu. Tapi kan saya kekeh, Mas. Tak pikir-pikir, target kita belum ketemu ini, Lang. Maksudnya orang yang direkomendasikan ular yang berbahaya itu belum sampai ketangkep gitu. Katanya ada ular gede banget. Ular apa sih? Kalau pikiran saya ya paling sanca, Mas. Cuman di sini konteksnya ular beneran atau ular manipulasi gitu doang. Makanya tempatnya angker gitu. Tempatnya angker. Makanya pikiranku paling sanca ini, Lang. Kita tangkap aja gitu. Wong katanya sudah ada kambing warga petani yang sampai hilang. Cuman sampai sekarang nggak ada bangkainya. Kesimpulan saya, kalau nggak dicuri dijual, kalau memang sama ular ya sebesar ular sanca paling yang bisa makan seekor cempek lah. Ukurannya bukan anak kambing. Itu takutnya malah opsi dari orang yang nyolong diada-adain dengan cerita-cerita angker, cerita-cerita kambing hilang, padahal ada oknum dibalik semua ini ya. Takutnya gitu. Kalau saya sih no problem ya, suruh cek lokasi dimanapun oke aja, asal ya izinnya sudah jelas gitu loh. Ada izin Pak? Sudah, makanya saya kalau memang ini beneran angker, Pak, nanti saya tak rekomendasikan ke Beda Alam Official biar diberesi gitu. Nanti perkaranya ular nanti sama Elang. Kalau urusan yang nggak kelihatan nanti Beda Alam Official yang turun gitu. Nah, ya sih monggo-monggo aja, Mas. Yang penting saya tidak bertanggung jawab apabila ada efek kayak keselong apa-apa gitu. Saya cuma ya nggak apa-apa, Pak. Kalau itu memang sudah resiko dan tanggung jawab kami. Yang penting kami diberikan izin untuk masuk ke tempat ini malam-malam, Bu. Dikiranya kita nggak izin malam dari maling atau gimana gitu. Itu tuh. Kalau untuk efek yang keselong atau kenapa-napa sakit sih itu udah dari resiko kami gitu. Saya bilangnya gitu. Tapi jangan dimanfaatkan untuk yang aneh-aneh ya, pada teman-teman semua, maksudnya pada yang merekomendasikan lah. Kita di sini suka relawan ya. Jadi kalau misalkan ya ada sesuatu ataupun hal-hal yang emang tadinya ada, kita masuk terus tahu-tahu muncul opsi-opsi lain, ya saya minta maaf gitu. Kalau ada orang pernah lihat hantu nggak? Katanya ada. Nah, di atas sana kan memang ada kebun ya, Mas ya. Ada sebagian yang memang lahan seperti ini namun di kebun gitu, ditanduri jagung gitu. Kebun. Cuman jauh, Mas. Posisinya masih jauh ke atas. Ini kan nanjak. Tadi saya juga ngos-ngosan, katanya ada kayak mbah-mbah gitu loh, Mas. Mbah itu orang tua namun perempuan gitu. Nenek. Nah, tapi pas disapa diaruh-aruh malah diem aja gitu loh, malah pergi aja. Sedangkan di lingkup daerah sini kan lingkupnya kecil loh, kampungnya nggak besar. Nggak ada warga yang seperti nenek itu gitu. Harusnya familiar ya. Harusnya familiar. Ataupun yang mempunyai kebun ya. Kenal. Lah itu kalau disapa ngeglek pergi aja gitu loh. Apa orang pendatang, apa pencuri apa? Tapi kalau harusnya memang pencuri ya nggak setua itulah, pikiran saya juga. Kalau memang dia tidak untuk mencuri, disapa ya nggak perlu kabur gitu. Itu siang apa? Udah ini setelah asar. Ya jamnya orang udah mau pulang gitulah. Kepetuk sama orang itu. Cuman pikirannya kan
masih bingung apa itu orang luar atau itu hantu. Cuman kalau dipikir kalau orang sini nggak ada yang mukanya seperti itulah. Mukanya gimana tuh? Rusak atau Ngadepnya ke belakang, ngadep munggungin, belakang nih? munggungin. Ini belum pasti ya. Itu Kalau juga posturnya paling ya. Heeh. Postur posturnya udah nenek-nenek lah, orang perempuan udah tua gitu. Nah saya kan juga ini masih versi cerita mas, saya nggak tahu, masih versi cerita belum dari pasti ya. orang yang nyamperin saya sama elang waktu di sini mencoba untuk mencari ular. Nah nanti kalau misalkan Ya. kepeduk ularnya tinggal ngontek aja yang ke elang, jadi elang nanti eksekusi ularnya atau besok bisa dieksekusi kalau memang udah ularnya kelihatan. Karena untuk ular sendiri juga belum valid mas, soalnya kita nggak ada bukti berbentuk fotonya, masih jere-jere gitu loh. Ya, kalau ular beneran malah saya takut deh. Beneran. Ya walaupun saya sering live TikTok ya sama elang di TikTok Di- alam di sosial alam story. alam Snipernya di dalam survival. ya, mas elang gitu. Saya jaga jarak deh. Maunya apalagi kalau ketemu ular beneran, ular sebesar itu yang bisa makan kambing, wah. Nah ini juga kan malam di hutan gitu loh. Kalau siang sih kita masih bisa menghindar ya. Ya, maunya berkamuflase sama daun kering mungkin repot. Tapi kalau untuk ukurannya sejenis piton atau sanca kelihatan sih pergerakannya mas. Kayak gitu nggak nyuara loh ular kayak gitu. Bau langu mas, Oh, ciri-cirinya. ciri-cirinya baunya. Baunya langu menyengat. Kalau bau langu bisa jadi ada ular itu. Biasanya dari jarak 10 meter atau bekas ular itu berjalan di daerah sini masih ada aroma langunya. Kalau ular piton seperti itu. Kayak daun kering ini kena kulitnya bau langu. masih apalagi kena air gitu ya. Ciri-cirinya seperti itu kalau sanca. Saya kurang paham dulu soal ular ini. Nah ini kan lokasinya juga ini mas, tadi saya nanjak gitu loh. Enggak datar di sini. Terus di bawah sana juga kan masih dekat dengan jalan raya loh. Itu masih dekat dengan jalan raya. Kalau dibilang angker nggak angker sih ya dimanapun ya tempat Ada hantunya. Apalagi kelihatan seperti ini ya. Apalagi ini dekat jalan raya, yang ditakutkan kan mbok-mbok Turun. Ularnya turun itu. ularnya turun, Malang jalan. malah bikin kecelakaan kan repot. Oh saya pernah ngalamin itu di daerah sini nih. Mana di tempat saya. Itu saya pernah naik motor malam-malam ya. Hujan-hujan itu pastinya. Ular segede inilah, segede ini. Paha udah ya. Kayaknya sama kayak yang dipunyai Ki Suryo itu. Sanca ya. Iya, sansa. Itu sampai malang jalan. Mobil juga sampai Berhenti, Tapi macet. balik lagi ular ya. Takut juga. Bener apa kata Malif, takutnya Nyebrang jalan ya. bawah nyebrang jalan. Seperti yang saya alami. Kalau orang mungkin ya tahu nggak tahu ya, namanya orang naik motor kadang meleng apa gimana. Nggak tahu ada ular, kaget, kecelakaan bisa sih. Juga yang ditakutkan kan namanya ular turun, sepengetahuan saya itu pasti nyari makan mas, lapar. Biasanya kalau ular lapar, sesamber-sambernya itu. Takutnya ada anak-anak main. Ini kan deket kampung, deket Bahaya jalan. itu. Pulang ngaji ya, subuhan. Kan dulu di luar Jawa juga ada kasusnya kan, makan orang kan dewasa dimakan, dikira Apa itu, petani apa? iya petani di kebun, dikira itu kan digemarkannya hilang. Tahu-tahu ada nggak jauh dari kebunnya ada ular, diem aja. Kalau habis makan kan ular diem, geraknya susah. Setelah dibobol perutnya, ya disitulah. Perutnya gede banget. Gede banget, ukuran dewasa lah, bapak-bapak. Gila. Kalau ukuran paha kan anak kecil masih masuk mas, bisa dililit. Takutnya seperti itu. Ya nanti saya standby di sini lah mas ya. Yang penting komunikasi aja lah. Misalkan ada ular apa-apa nanti. Iya. Komunikasi aja. Kamu on kan HP terus? Saya on terus HP-nya. Saya juga khawatir nih soal ular soalnya. Apalagi ini habis gerimis mas. Biasanya suka aktif kalau gerimis. Cuman karena ada ciri-ciri dari baunya khusus, gampang paling nyirinya. Kalau udah ada bau-bau langu, tinggal waspada sekitar aja paling.
saling kontekan aja. Siap. Ya teman-teman. Kalau saya kepepet ngubungin Heeh. Alif ya. Kalau enggak ya saya bisa kondusif pulang. Cuman ini validnya nanti keputusannya sama Mas Alam tentang Siap. penampakannya ya. Saya juga masih kata orang sini. Nanti untuk iya enggaknya ada sosoknya. Kalau angker memang sudah terkenal angker Mas, tinggal eksistensinya. Ini Nah juga ini Mas, kemarin ada juga kata masih cerita dari Bapak itu ada yang sok merui gitu loh Mas. meruyuk. Ngetoni ngeliatin sosok itu, sok muncul. Kalau udah berkesinambungan ya takutnya malah ada hal-hal yang tersembunyi. Kalau saya sih cuman ngobrol-ngobrol sepintas, nggak diulik sama saya tentang sosoknya apa aja, nggak saya ulik, cuman di sini ada hantu yang aktif gitu. Cuman nanti sama Mas Alam lah pembuktiannya ya Mas ya. Iya deh. Saya tak nunggu di bawah lah deket jalan. Nanti saling. Aja, Siap. tapi kalau misalkan nanti saya butuh sesuatu pasti hubungin, kalau enggak ya nggak usah nyusul, nggak apa-apa. Siap. Saya pulang sendiri. Siap. Kamu mantau aja. Siap. Oke. Terima kasih ya Mas, hati-hati Mas. Semoga sukses lah misinya. Iya, sukses selalu juga buat Beda Alam Survival ya teman-teman yang didukung. Ini hal positif dari Alif, mau membantu Beda Alam buat memberikan rekomendasi info-info terkini sambil menyelam minum air ya Alif ya. Sambil menyelam. Nyari ular, Sambil ya rekomendasi. Siapa tahu ada rekomendasi. Alhamdulillah yang pas ada gitu. Lokasinya juga Didukung ya teman-teman. bagus. Oke ya Mas ya, terima kasih ya Mas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.